Negara seperti apa Irlandia itu? Irlandia adalah negara terkaya kedua di dunia, kedua setelah Luxembourg. Ini memiliki reputasi harimau Eropa. Pada tahun 2023, Irlandia mencapai sekitar 500 miliar dolar. PDB per kapita adalah sekitar 104.272 dolar. Pendapatan rata-rata gaji bulanan adalah antara 3.000 dan 4.000 euro. Ini menengah atas secara global. Irlandia adalah pengekspor komputer dan layanan TI terbesar kedua di dunia, kedua setelah Amerika Serikat. Nilai ekspor layanan komputer mencapai ribuan yuan. Ini menyumbang sekitar 70% dari total ekspor perdagangan jasa Irlandia. Ekonomi digital Irlandia menyumbang 13% dari PDB. Ada lebih dari 1.000 perusahaan digital yang beroperasi di Irlandia. Irlandia adalah salah satu surga pajak perusahaan terbesar di dunia. Pendapatan perusahaan telah dipertahankan sekitar 12,5% untuk waktu yang lama. Ini telah menarik sejumlah besar investasi dari perusahaan multinasional, termasuk Google. Ratusan raksasa teknologi global, termasuk Apple dan Facebook, telah mendirikan kantor pusat Eropa mereka di sini. Irlandia adalah eksportir farmasi terbesar kelima di dunia. Nilai ekspornya setinggi 800 yuan. Akuntansi untuk 38% dari total ekspor barang Irlandia. Industri biomedis dan kimia adalah industri pilar terbesar di Irlandia. Lebih dari 120 perusahaan farmasi multinasional telah mendirikan pabrik di Irlandia. 9 dari 10 perusahaan farmasi terbesar di dunia berbasis di Irlandia, termasuk Pfizer, Novartis, AbbVie, dan lainnya. Produk medis dan farmasi adalah ekspor terbesar Irlandia. Irlandia telah berkembang menjadi pusat manufaktur global untuk biomedis. Irlandia adalah pusat layanan keuangan terbesar kedua di Eropa. Ini adalah pengekspor jasa keuangan terbesar ke-6 di dunia. Memiliki lebih dari 500 bank dan lembaga keuangan. Cakupan layanan di seluruh dunia. 20 dari 25 perusahaan jasa keuangan teratas dunia. 11 dari 15 perusahaan asuransi teratas beroperasi di Irlandia. Irlandia adalah pengekspor susu terbesar ke-9 di dunia. Ekspor berjumlah sekitar 106,63 miliar dolar. Krim Irlandia, keju dan whey menyumbang lebih dari 40% dari total ekspor susu. Diekspor ke hampir 180 negara di seluruh dunia. Irlandia adalah pengekspor daging sapi bersih terbesar di belahan bumi utara. Lebih dari 1 juta ton daging sapi diekspor setiap tahun. Ini menyumbang lebih dari 85% dari total outputnya. Pariwisata memainkan peran penting dalam ekonomi Irlandia. Ini adalah salah satu industri domestik terbesar di negara ini. Turis internasional akan menghasilkan pendapatan sekitar 53 dolar untuk Irlandia pada tahun 2023. Mendukung sekitar 254.000 pekerjaan. Di Irlandia, sebagian besar layanan medis disediakan oleh dokter keluarga. Pasien dapat menikmati layanan dokter keluarga gratis dengan kartu medis atau kartu kunjungan dokter keluarga, jika Anda perlu pergi ke rumah sakit umum untuk perawatan. Semua biaya pengobatan gratis. Penghuni kolom kedua dapat mengajukan kartu asuransi kesehatan UE gratis. Di negara-negara Uni Eropa Swiss, saat bepergian ke Islandia dan Liechtenstein, Norwegia. Dengan kartu ini, Anda dapat menikmati layanan medis lokal. Anak-anak di bawah usia 18 tahun yang ditahan secara hukum di Irlandia dapat menerima tunjangan anak bulanan sebesar 140 euro. Pendidikan dasar dan menengah publik di Irlandia gratis. Pemerintah memberikan subsidi biaya kuliah untuk siswa yang memenuhi syarat di tingkat pendidikan tinggi. Irlandia dikenal sebagai negara Pulau Zamrud. Dengan pemandangan alamnya yang luar biasa, warisan budaya yang kaya dan orang-orang yang ramah telah menjadi tujuan populer bagi wisatawan di seluruh dunia. Tebing Mohe adalah salah satu pemandangan alam paling terkenal di Ireland. Tebing Mohe terkenal dengan tebingnya yang spektakuler dan pemandangan lautnya yang indah. Ini adalah salah satu lokasi di mana Harry Potter dan Pangeran Berdarah Campuran difilmkan. Menarik banyak turis untuk check-in. Tebing setinggi 214 meter, panjang 8 km, berdiri di tebing yang menghadap ke Samudra Atlantik yang luas. Tebing Sligo juga dikenal sebagai Lembah Hitam Sligo. Ini adalah pemandangan alam yang luar biasa di County Donegal, Irlandia. Titik tertingginya adalah 601 meter. Den Haag terkenal sebagai salah satu kota tertinggi di Eropa. Tebing Sligo terkenal dengan garis pantainya yang curam dan pemandangan alamnya yang menakjubkan. Berdiri di tepi tebing, pengunjung dapat mengabaikan laut dalam dan cakrawala yang jauh. Rasakan keagungan alam. Kastil Dublin adalah salah satu ikon sejarah Irlandia. Kastil Dublin telah menyaksikan perubahan sejarah di Irlandia. Ini juga merupakan tempat yang bagus untuk belajar tentang sejarah dan budaya Ireland. Kastil ini memiliki beberapa museum dan pameran, menampilkan 2 kolom artefak sejarah dan karya seni. Selain itu, halaman dan taman kastil juga merupakan tempat yang baik bagi wisatawan untuk berjalan-jalan santai. Kastil Blarney terkenal dengan batu pintar misteriusnya. Dikatakan bahwa mencium batu ini membuat Anda mengartikulasikan. Kastil ini bertengger di atas batu yang curam, dikelilingi oleh taman dan danau yang indah. Kecuali Batu Kiao, kastil ini juga menampung beberapa pameran dan koleksi seni, menampilkan sejarah dan budaya Irlandia. Inishmore adalah pulau terkenal di lepas pantai barat Ireland. Sebagai pulau terbesar di Kepulauan Aran, pemandangan alam pulau ini terkenal dengan garis pantainya yang megah. Ada juga pemandangan pedalaman yang damai yang menarik banyak wisatawan.
Ada banyak situs kuno di pulau itu. Reruntuhan ini menjadi saksi sejarah panjang Inismere. Kepulauan Skellig adalah sekelompok pulau di lepas pantai Erlandsee. Ini terutama terdiri dari dua pulau, Skellig Besar dan Skellig Kecil. Great Skellig Island terletak di lepas pantai County Kerry, barat daya Orland. Ini adalah pulau besar di Kepulauan Skellig. Medan Big Skellig berbahaya. Batuannya curam, ini membentuk lanskap alam yang unik. Gunung di pulau ini tingginya sekitar 218 meter. Situs bersejarah paling terkenal di pulau itu adalah biara bergaya Celtic yang berasal dari abad ke-7. Biara ini adalah salah satu biara tertua yang masih ada di Eropa. Pulau Skellig Kecil adalah suaka burung yang tidak berpenghuni. Ini dianggap sebagai salah satu tempat berkembang biak burung laut terbesar di Atlantik Utara. Setiap tahun, ribuan burung datang ke sini untuk berkembang biak, menarik banyak pecinta dan fotografer burung. Taman Nasional Gilani adalah taman nasional pertama yang didirikan di Irlandia. Dengan danaunya yang masih asli, terkenal dengan gunung dan hutan. Wisatawan bisa mendaki di sini, menunggang kuda atau tur perahu, nikmati ketenangan dan keindahan alam. Jadi negara seperti apa negara Anda di Irlandia? Selanjutnya, mari kita berjalan ke Irlandia bersama. Eksplorasi mendalam tentang geografi dan humaniora. Sumber daya alam dan peradaban sejarah. Republik Orland. Orland singkatnya, terletak di Pulau Orland di Eropa Barat, pantai barat Atlantik, timur laut berbatasan dengan North Orleans di Inggris. Luas total seluruh Pulau Orleans adalah sekitar 8,4, 10.000 km persegi. Sekitar 5/6 dari luas wilayah, sekitar 70.000 km persegi, milik Republik Irlandia. Bagian yang tersisa milik wilayah Inggris di Irlandia Utara. Bahasa resmi adalah Irlandia dan Inggris. Mulai Desember 2023, populasi 5,2714 juta Irlandia. 98,7% adalah etnis Irlandia di daerah perkotaan. Hanya sejumlah kecil orang Inggris, orang Skotlandia, Yahudi dan keturunan asing lainnya. Sekitar 30% populasi tinggal di daerah Dublin di ibu kota. Keyakinan utama Irlandia adalah Katolik. Ini adalah sekitar 84% dari total populasi. Lebih dari 70 juta orang di seluruh dunia mengklaim keturunan Irlandia. Lebih dari 40 juta orang Amerika mengklaim keturunan Irlandia. Itu sekitar 1/8 dari populasi AS. Dublin, ibu kota Ireland, ini juga merupakan kota dan pusat ekonomi terbesar di negara ini, dengan lebih dari 1,50 juta penduduk. Perdagangan impor dan ekspornya menyumbang setengah dari total perdagangan luar negeri negara itu. Dublin juga merupakan pusat keuangan penting dan pusat industri teknologi tinggi di negara ini. Itu termasuk pembuatan anggur, tekstil garmen, pembuatan mesin besar kimia, metalurgi otomotif dan industri lainnya. Selain itu, Dublin juga merupakan rumah bagi kantor pusat Eropa dari banyak perusahaan multinasional. Microsoft, Google. Dublin memiliki banyak tempat wisata terkenal, seperti Kastil Dublin, perguruan tinggi medis Tritunggal Maha Kudus. Atraksi ini tidak hanya menampilkan warisan sejarah dan budaya Dublin, itu juga menarik banyak wisatawan untuk berkunjung. Kehidupan malam di Dublin juga sangat beragam. Ada banyak bar dan klub malam terkenal untuk hiburan pengunjung. Medan Orland beragam, bagian tengahnya polos, danau dan rawa. Ketinggian rata-rata lebih rendah di utara. Barat laut dan selatan adalah dataran tinggi dan pegunungan. Pegunungan utama termasuk Pegunungan Shannon dan Pegunungan Wicklow. Pegunungan ini menawarkan keajaiban alam yang menakjubkan untuk Irlandia. Sungai terpanjang di Irlandia adalah Sungai Shannon. Panjang totalnya sekitar 370 km. Danau terbesar adalah Danau Crib. Irlandia memiliki iklim laut yang sedang, musim dingin dan lembab. Secara signifikan dipengaruhi oleh arus Atlantik Utara. Curah hujan tahunan rata-rata tinggi, sekitar 800 hingga 1.200 mm. Orleans kaya akan mineral, sumber daya termasuk gas alam, mikronesium, timah tembaga. Cadangan biji seng dan timbal seng lainnya berlimpah. Irlandia memiliki tutupan hutan yang tinggi. Ini memiliki berbagai sumber daya hewan dan tumbuhan langka. Sumber daya hidup laut juga berlimpah, termasuk berbagai ikan dan kerang. Sejarah Arran dapat ditelusuri kembali ribuan tahun. Menurut temuan arkeologi, pada awal sekitar 6000 sebelum Masehi, manusia sudah mulai menetap di Pulau Orland. Tentang abad ke-5 sebelum Masehi, Celtic memulai migrasi massal ke Irlandia dan secara bertahap menjadi penghuni utama daerah itu. Mereka membawa serta budaya besi. Itu memiliki dampak besar pada sejarah dan budaya Irlandia. Orland mulai memeluk agama Kristen ketika St. Patrick dan misionaris lainnya menyebarkan agama Kristen di Irlandia, memfasilitasi kristenisasi Irlandia. Periode abad pertengahan, Irlandia dibagi menjadi beberapa kerajaan dan suku. Pada saat yang sama, mereka juga bersama-sama menciptakan budaya dan seni Ireland yang kaya. Pada abad ke-12, Normandia mulai menyerang Irlandia, dan secara bertahap menetapkan aturan atas Irelandia. Dari abad ke-16, Inggris secara bertahap memperkuat pemerintahan kolonialnya atas Irlandia.
Mereka menerapkan serangkaian kebijakan, mencoba mengubah agama di Irlandia, struktur budaya dan ekonomi. Kebijakan ini memicu reaksi dari Irlandia. Akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Gerakan kemerdekaan nasional Irlandia sedang meningkat. Rakyat Orleans telah mengobarkan perjuangan yang panjang dan sulit untuk kemerdekaan dan otonomi nasional. Pada tahun 1921, pemerintah Inggris menandatangani perjanjian damai dengan Ira of Orland, mengakui kemerdekaan 26 kabupaten selatan Irlandia. Kemudian Republik dideklarasikan pada tahun 1937. Pada tahun 1948, Orland memisahkan diri dari persemakmuran. Sejak tahun 1960-an, ekonomi Irlandia telah mengalami pertumbuhan yang cepat karena kebijakan pajaknya yang rendah dan lokasinya yang sangat baik. Irlandia telah menarik sejumlah besar investasi asing langsung. Irlandia terkenal dengan keindahan alamnya yang unik, sejarah dan budaya yang kaya. Dunia terkenal dengan ekonominya yang makmur dan sistem kesejahteraan sosial yang sehat. Jadi menurut Anda apa yang paling menarik bagi Anda tentang Irlandia? Apakah laju perkembangan ekonominya yang luar biasa? Atau warisan budayanya yang kaya dan pemandangan alamnya yang indah? Selamat datang di area komentar untuk meninggalkan pesan dan berbagi. Terima kasih telah menonton Duniaku hari ini. Jika Anda menyukai konten kami, tolong luangkan dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.